A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Sesudah ayat yang lalu Allah memberikan sanggahan terhadap orang-orang musyrik bahwa tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali kebenaran itu datang dari Allah. Tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang lalu sudah saya berikan analogi tentang mengukur kebenaran itu ya lewat alat ukurnya. Karena ternyata segala sesuatu itu ada alat ukurnya. Kalau mengukur panjang benda, maka alat ukurnya meteran. Hasilnya pasti akan sama. Mengukur berat satu benda pakai alat namanya kiloan atau timbangan, ya. Ditimbang berapa bobotnya, maka hasilnya pasti akan sama. Mengukur volume debit air itu ada alatnya namanya literan, ya. Jadi kalau sekedar dijunjung lalu kemudian membuat kira-kira, ya, misalnya beras ini satu plastik, ya, diangkat, ini kira-kira berapa kilo nih? Oh, kira-kira 5 kilo nih. Nah, kira-kira itu tidak akan sampai pada hasil yang pasti. Hasil yang pasti kalau pakai alat timbangan. Begitu pula ya, kepastian kebenaran agama, alat timbangannya adalah Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran itu satu ayat diperkuat dengan ayat yang lain. Kemudian diperkuat pula dengan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ukuran, alat ukur kebenaran sesuatu. Karena itu Allah menjelaskan, yukhbirullahu ta'ala an hali aksari ahlil ardi min bani adam annahu dhalala. Allah menjelaskan tentang kebanyakan kondisi penduduk bumi dari anak keturunan Nabi Adam, bahwasanya keadaan manusia itu banyak yang tersesat manakala tidak menggunakan alat ukur kebenaran lewat Al-Quran dan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah menjelaskan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bahasa kita, wahai Nabi Muhammad, kalau kamu mengikuti pendapat kebanyakan orang di bumi, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah. Ini kalimatnya kepada Nabi. Sekarang kalau kalimatnya dipindahkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai umat Islam, kalau kamu mengikuti kebanyakan pendapat orang di bumi, maka kamu pasti akan tersesat dari jalan Allah. Karena itu memahamkan agama itu tidak boleh menggunakan kata saya.
Urusan sholat mah kata saya begini, nggak bisa. Ya. Ya. Urusan nikah yang sah kata saya begini, nggak bisa. Karena semua tata aturan dalam kehidupan ini sudah disiapkan wadahnya lewat kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran adalah rumus kehidupan. Al-Quran itu rumus kehidupan. Siapa orang yang hidupnya mengikuti tuntunan Al-Quran, mengikuti tuntunan hadisnya Rasulullah SAW, kemudian mengikuti kalam salafus saleh, ya, kalimat-kalimatnya orang-orang dahulu yang saleh-saleh, karena kalimat-kalimat mereka mengambil dari intisari Al-Quran dan hadis, maka hidupnya akan selamat dunia sampai akhirat. Sehingga pantas Allah menyebutkan man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya, maka dia akan terbimbing, akan selamat sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'alal qur'ana khalfahu, siapa yang menjadikan Al-Quran itu dikesampingkan dalam hidupnya, sekalipun kata dia itu benar, tapi benar menurut ukuran dia, bukan benar menurut Al-Quran, saqahu ilan nar, maka akan terjerumus ia sampai ke dalam neraka. Maka kemudian dalam kaidah Islam ada istilah al-khairu, ada pula istilah al-ma'ruf. Ada istilah baik menurut ukuran agama, dan ada istilah baik menurut ukuran tatanan kehidupan masyarakat. Nah, lalu bagaimana ukurannya baik menurut agama dan baik menurut tuntunan atau tuntunan ketentuan ajaran di masyarakat? Kalimat Al-Quran menyebutkan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taati pula Rasulullah. Lalu kemudian wa ulil amri minkum, ikuti ketentuan-ketentuan dari pemimpin-pemimpin di antara kalian. Contoh misal kita hidup di masyarakat, secara agama kita mengikuti tuntunan ajaran agama, tapi secara kehidupan sosial kita harus mengikuti tata aturan yang dibangun oleh masyarakat. Misalnya di masyarakat dibentuk namanya RT. RT itu singkatan dari rukun tetangga. Berarti ada aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis terkait dengan harus rukun dengan tetangga. Nah, itu namanya al-ma'ruf. Kebaikan yang diambil dari tatanan dari kehidupan sosial di masyarakat. Misalnya dalam berkendaraan itu harus ada tata aturannya. Usia orang boleh naik kendaraan itu umur berapa? 17 tahun atau sudah ber-KTP. Ber-KTP berapa tahun? 17 ya. Karena ketika umur 17 tahun dia sudah ber-KTP, lalu dia sudah bisa berkendaraan dengan baik, diuji oleh kepolisian untuk mengambil namanya SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengemudi. Dikeluarkanlah oleh pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Bagi orang yang berkendaraan, dia harus memiliki surat izin mengemudi. Kalau sudah punya SIM, berarti sudah lulus ujian berkendaraan, maka boleh dia menaiki kendaraan.
Sekarang orang punya KTP, orang punya SIM, itu ada nggak aturannya dalam agama? Ada nggak? Ya ayuhan nas kutiba alaikumul KTP, gitu. Ada. Wahai sekalian umat manusia, kalau umurmu sudah 17 tahun wajib bagimu berKTP. Ada? Nggak ada. Tapi dipatuhi nggak aturan itu? Dipatuhi, diikuti, ya. Tata aturan berkendaraan harus punya SIM, dipatuhi, diikuti. Orang berkendaraan untuk menjaga keselamatan pakai helm, ya. Helm itu bukan sekedar supaya tidak ketangkap polisi, tapi helm itu jaga keselamatan pengendara kendaraan. Jadi mau jauh mau dekat, sekiranya kita sudah melewati jalan raya, jalan yang banyak dilalui oleh ya kendaraan lain, maka wajib berhelm. Karena apa? Misalnya ada musibah, kecelakaan, itu akan terselamatkan setidaknya oleh sebab pakai helm, misal begitu. Nah, ini namanya tata aturan yang dibuat oleh masyarakat. Di traffic light itu ada lampu, ada merah, ada kuning, ada hijau. Merah itu berhenti, kuning itu persiapan jalan, hijau baru jalan. Nanti sesudah hijau, kuning lagi dulu. Kuning itu artinya warning, supaya ngerem dan berhenti. Kemudian baru merah. Tapi orang kita kalau kuning nerabas apa berhenti? Jangankan kuning, lampu merah aja terabas, ya. Tangkap sama polisi, ya. Ditanya, hah? Oh, sekarang nggak nangkap pakai etre, ya, ya. Sebut aja tangkap sama polisi, ya, iya. Kenapa kamu terabas lampu merah? Ya Pak, ya karena saya nggak lihat ada bapak. Jawabannya begitu. Iya. Jadi berhenti dalam merah karena lihat ada polisi. Berarti kan melawan aturan. Nah, begitu pula kita dalam Islam ada tata aturan yang harus diikuti, yaitu lewat Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Juga dari kalam salafus saleh yang kemudian tertuang dalam namanya ijma'us sahabat, lalu kemudian qiyasul aulia atau qiyasul ulama, kemudian sampai kepada maslahatul mursalat. Tentang ijma'us sahabat, ya, pendapat para sahabat, apa yang secara tekstual di Quran tidak ditemukan, secara hadis secara tekstual tidak ditemukan, maka dicari pendapat para sahabat. Seperti misalnya tentang sunnah melaksanakan sholat taraweh di bulan Ramadan. Ada nggak tuh di Quran? Ya. Diwajibkan kita sholat taraweh? Nggak ada. Ya. Paling juga perintahnya untuk membangunkan ya, malam-malam bulan Ramadan. Kemudian ada nggak hadis Nabi yang menjelaskan taraweh itu 11 atau 23? Ada? Nggak ada. Nah, nyontohnya dari mana? Sahabat, ya. Sayyidina Umar memberikan contoh sholat taraweh berjamaah sebanyak 20 rakaat tambah 3 rakaat witir. Nah, ini menjadi tuntunan buat kita. Karena terkait dengan ibadah sunnah tidak didapati dalil Quran dan hadis, tapi ada pendapat sahabat, kita ikuti itu pendapat sahabat. Tentang misalnya adzan sholat Jumat, zaman Rasulullah adzan sholat Jumat berapa kali? 1 kali. Zaman sahabat Abu Bakar berapa kali? 1 kali. Zaman sahabat Umar berapa kali? 1 kali.
Lalu kapan adzan Jumat itu 2 kali dikumandangkan? Zaman Khalifah Utsman. Zaman Khalifah Utsman, karena umat Islam semakin banyak, lalu kemudian dibuatlah adzan Jumat itu 2 kali. Adzan pertama bertanda masuk waktu, adzan kedua terkait dengan khatib naik ke atas mimbar, supaya kemudian orang-orang yang dari kejauhan itu masih ada prepare waktu untuk bisa melaksanakan sholat Jumat lalu mendengarkan khutbah Jumat. Nah, zaman sekarang misalnya sudah ada speaker, kalau misalnya di Al-Ihsaniyah mau diganti adzan Jumatnya 1 kali, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kan kemudian menjadi masalah, karena selama ini adzannya sudah dua kali. Oh, dari kapan no? Ya, Al-Ihsaniyah kan pahamnya NO, kok udah berubah jadi Muhammadiyah? Padahal nih adzan 1 kali, adzan 2 kali bukan NO Muhammadiyah. Adzan 1 kali zaman Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Adzan 2 kali zaman sahabat Utsman dan seterusnya. Jadi seperti itu. Lalu kenapa nggak pakai adzan sekali? Sudah biasa adzan 2 kali mengikuti apa yang dikerjakan oleh Khalifah Utsman ibnu Affan. Ya udah terusin aja, sepanjang itu masih maslahat dan tidak mengganggu jalannya peribadatan secara baik. Nah, ini namanya tuntunan agama. Dalam hal yang sifatnya pokok itu tidak bisa dirubah-rubah. Misalnya zaman Rasulullah sholat maghrib itu 3 kali. Zaman sahabat sholat maghrib itu 3 kali 3 rakaat, ya, maksudnya 3 rakaat. Ya. Kemudian zaman orang tua-tua kita sholat maghrib 3 rakaat. Kita boleh nggak hari ini ngerubah sholat maghrib 4 rakaat? Nggak boleh, ya, karena ini pokok, ya, pokok. Lalu ada orang mengatakan, kalau menurut pendapat saya mah boleh sholat maghrib 3 rakaat, 4 rakaat, ya, ganti dari 3 rakaat 4 rakaat. Itu menurut pendapat Anda. Lalu dari mana dalilnya? Dari mana aturan yang didapat? Kan itu yang menjadi pegangan kita. Oleh karena itu Rasulullah diberikan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu banyak mengikuti kebanyakan orang, maka kamu pasti akan tersesat dari jalan Allah. Mengapa? Karena zaman Rasulullah sumber kebenaran datang dari Allah lewat malaikat Jibril, sampainya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah itu sumber kebenaran. Nah, kalau pemegang kebenaran mau ngikutin apa kata orang, bagaimana yang terjadi? Kan seperti itu, ya. Sebut misalnya kita di sini berpedoman pada Al-Quran, hadis, kita pelajari kitab-kitab dari ulama-ulama zaman dahulu, lalu kemudian ada kesimpulan tentang hukum ini seperti ini, hukum ini seperti ini, lalu kemudian kita mengikuti pendapat orang awam yang dia tidak tahu tentang hukum tapi bicara hukum, apa yang terjadi? Yudilluka an sabilillah, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, jangan kemudian dengan gampang mengambil ketentuan hukum. Kalau kamu nggak tahu, maka tanyalah kepada orang-orang yang lebih tahu. Zaman para sahabat, yang namanya sahabat itu kalau ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain sepeninggalnya Rasulullah, itu tidak langsung menjawab. Misalnya sahabat
Abdullah ibnu Abbas ditanya tentang hukum. Kata sahabat Ibnu Abbas, jangan nanya saya tidak tiap hari mengikuti Rasulullah. Kalau mau tanya hukum, tanya saja kepada Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik dari meleknya Rasulullah sampai tidurnya Rasulullah, dia mengikuti terus. Jadi Anas bin Malik pasti tahu tentang hukum. Padahal sahabat Abdullah ibnu Abbas tahu nggak masalah hukum? Tahu. Bahkan beliau adalah penulis tafsir yang pertama. Ya, kitabnya namanya Al-Miqbas Libni Abbas. Tapi tidak serta-merta menjawab. Lalu orang bertanya kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, mungkin kamu pernah dengar dari Rasulullah tentang hukum ini. Apa kata Anas bin Malik? Kamu tanya aja sama Aisyah. Kalau saya menemani Rasulullah, sebatas Rasulullah di luar rumah. Tapi di dalam rumah Rasulullah lebih sering dengan Aisyah. Mungkin ada ketentuan-ketentuan hukum yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Aisyah yang saya belum tahu. Maka tanya saja sama Aisyah. Coba bayangkan ya. Orang tidak berani berfatwa, padahal levelnya sahabat yang tentu ilmunya itu luas. Karena apa? Khawatir ada kesalahan. Satu. Yang kedua, memberikan pelajaran kepada orang-orang yang hidup sesudahnya. Kalau kita ditanya tentang hukum, jangan gampang menjawab kalau kita belum tahu hukumnya. Sebab ketika kita menjawab, kita belum tahu hukumnya, sementara jawaban itu salah, maka berarti kita dhalun mudillun. Kita tersesat dan kita menyesatkan orang lain. Akan lebih baik misalnya kita ditanya, kita belum paham betul, aduh saya nggak ada kapasitas menjawab ini, coba tanya deh kepada Ustadz Anu, beliau kan lebih alim dari saya. Nah itu selamat ya. Yang begitu malah kita selamat ya. Daripada kita mengeluarkan fatwa, kita memberikan pelajaran padahal kita belum tahu ilmunya. Nah bagi kita yang kita ada masalah maka alat ukurnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Lalu siapa pemegang Al-Quran dan hadis? Ya, pemegang Al-Quran dan hadis adalah ulama ya, ulama, orang yang tahu ilmunya. Sehingga kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, tanyalah kepada ahlinya, tanya kepada ulama yang ada di kampung kita. Kalau belum memuaskan, tanya lagi kepada ulama yang lain. Pasti jawabannya akan sama manakala alat ukurnya sama. Itu. Jangan kita nanya kepada sembarang orang. Sebab kalau kita nanya sembarang orang, kita anggap orang itu tahu ilmu padahal nggak ada ilmunya. Mungkin maaf sekedar atribut saja ya, kesana kemari pakai peci putih ya, selondokan surban ya, tapi ilmunya nggak ada, maka tentu tidak bisa kita jadikan pedoman untuk memberikan jawaban atas kita punya masalah. Jadi tanya kepada ahlinya. Kalau belum menemukan jawaban yang meyakinkan buat kita, tanya lagi kepada ulama-ulama yang levelnya lebih tinggi dari ulama yang kita tanya. Pasti akan mendapati ya hasil yang benar. Nah, lalu iyattabi'una illa dhanna. Kalau kamu mengikuti mereka padahal mereka nggak ada ilmu, maka jawabannya iya kali ya, kali begini kali ya, misalnya gitu ya. Coba saya mau tanya hukumnya orang perempuan hamil ya, lalu kemudian dinikahkan, itu nikahnya sah apa enggak ya? Nah, misalnya begitu. Orang perempuan hamil itu kalau dinikahkan, nikahnya sah apa tidak? Sah apa tidak, Pak? Ya, tanya dulu hamilnya
diceraikan oleh suami atau hamil sebab kecelakaan. Nah, kalau hamilnya diceraikan oleh suami, maka nikahnya tidak sah, harus nunggu masa idah. Masa idahnya berapa lama? Sampai bayinya lahir. Kalau misalnya diceraikan itu umur bayinya sudah 9 bulan 9 hari, malam diceraikan, paginya bayinya lahir jebrol, maka sore hari ini perempuan sudah bisa dinikah, sekalipun baru 1 hari diceraikan. Karena dasarnya hukum, wanita yang diceraikan oleh suaminya, masa idahnya habisnya kalau bayinya lahir. Sekarang misalnya ini contoh-contoh aja, diceraikan malam, lalu kemudian sesudah menceraikan suaminya meninggal, masa idah perempuan hamil ini belum habis, lalu suaminya meninggal. Yang dipakai apakah sampai bayinya lahir atau 4 bulan 10 hari karena ditinggal suami? Ayo. Ya. Kalau misalnya sampai bayinya lahir, nanti orang akan mengatakan, itu gimana sih itu Ustaz? Kan suaminya baru meninggal, kok sudah dinikahkan? Kan mestinya 4 bulan 10 hari baru habis masa idah. Nah, kan begitu. Sekarang persoalannya lagi, kalau kemudian bayinya baru umur sebulan lalu suaminya meninggal, yang dipakai masa idahnya yang mana? Apakah sampai bayi lahir atau 4 bulan? Kalau misalnya sampai bayi lahir, berarti lewat dari 4 bulan, 9 bulan. Orang dia baru hamil misalnya 1 bulan, sementara masa idahnya hanya 4 bulan. Nah ini kan hukum. Persoalan-persoalan seperti ini bisa nggak orang awam memberikan jawaban? Nggak bisa ya. Maka kalau ketemu yang rumit-rumit begini, waduh ya bahaya kalau kita membuat ketentuan hukum. Contoh lain, suami meninggal, mestinya begitu suami meninggal, harta suami dibagi waris. Kalau dibagi waris, maka kalau harta itu gono gini, dalam kompilasi hukum bagi 2 dulu. Ya, misalnya nilainya dia punya tanah 1 miliar, rumah 1 miliar, maka bagi 2 dulu. Ya, 500 juta milik istrinya, 500 juta harta yang harus diwaris. Kan begitu. Nah, lalu dari 500 juta harta yang diwaris, anaknya sebut saja laki-laki 1, perempuan 2. Cara membaginya bagaimana? Laki-laki 1, perempuan 2. Cara membaginya bagaimana? Bagi 4. Bagi 4 itu sesudah 1/8 buat ibunya, buat istri dari suami yang meninggal dunia. Ambil dulu 1/8 dibagikan kepada istri, karena ada hak istri. Baru kemudian diambil lagi ya, 7/8-nya itu dibagi kepada 4 bagian, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, 1 bagian. Nah, persoalannya harta ini belum dibagi, istrinya meninggal. Bagaimana cara membaginya? Kan menjadi rumit. Ya Allah. Nah, harta belum dibagi, istrinya belum meninggal, ada salah satu anaknya yang meninggal. Padahal anak meninggal ya, sebelum orang tuanya meninggal, maka cucunya tidak punya hak waris dari kakeknya. Begitu. Contoh misalnya, saya masih hidup, ada anak saya yang meninggal, salah satu dari anak saya meninggal, maka ketika nanti saya meninggal dunia, cucu saya dari anak saya yang meninggal nggak punya hak waris dari saya.
Kenapa? Karena mahjub, terhalang oleh paman-pamannya. Nah ini kan hukum. Apakah kemudian bisa dipukul rata? Udahlah, bagi rata aja lah. Ya kan susah juga. Nah ini namanya ketentuan hukum Islam. Kalau nanya sama orang awam, ya, yang nanya pusing, yang ditanya pusing lagi. Kender, ya. Ya. Suami meninggal, harta belum dibagi, istri meninggal, baginya bagaimana coba? Nah, itu harus 2 kali pembagian. Ya, kesepakatan itu berarti kepada ma'ruf, ya. Tapi dalam hal kesepakatan, zahirnya ridho, tapi batinnya ada yang nggak ridho. Saya kalau pakai hukum waris bagiannya segini, tapi karena saya terpaksa mengikuti kesepakatan dapatnya segono, bagaimana dah ini? Nah, itu contoh. Karena itu iyattabi'una illa dhanna, kalau kamu mengikuti mereka, mereka ini orang-orang awam yang tidak ada pengetahuan, hanya berprasangka saja. Saya pernah dengar kayaknya begini dah, ya. Udah begini aja dah gitu. Iya. Karena saya pernah diundang untuk membagikan harta waris. Ya, suami istri, ya. Ini contoh aja, suami istri. Suaminya itu pegawai negeri, istrinya pengusaha. Pegawai negeri hasil bulanannya berapa? Ya paling 5 sampai 10 juta katakan ya, sama tunjangannya. Pengusaha hasil sebulannya bisa ratusan juta. Coba. Lalu kemudian suaminya meninggal. Nah, suami istri ini, suami bawa anak, istri bawa anak. Kemudian dari pasangan suami istri punya anak 1. Coba. Ya, begitu ayahnya yang meninggal, anak yang dari bawaan orang tua perempuan nggak mikirin, bodo amat, orang bagiannya juga sedikit. Iya, saya nggak kebagian, nggak apa-apa, orang bagiannya sedikit. Tapi begitu ibunya yang meninggal, hartanya itu pada saat diinformasikan ke saya sekitar ada hampir 10 miliar, ya, 10 M, ya. Itu yang lebih kuat anak yang mana? Yang memperoleh. Anak hasil pernikahan suami istri ini. Anak bawaan kan tidak menjadi kuat, ya. Tapi kata anak bawaan, ini kan usaha emak saya, bukan usaha bapakmu, ya. Ini usaha emak saya, masya Allah. Itu ada yang nengahi begini, Pak. Ya udah Ustaz, gini aja dah, saya kan yang dituakan di keluarga ini, udah menurut saya mah bagi rata aja dah, gitu. Nah, ketika kalimat itu keluar, saya balik tanya, lah kalau mau begitu ngapain manggil saya? Saya gitu, iya. Kan kalau manggil saya berarti pingin supaya ketentuan hukum ini berlaku. Adapun sesudah ketentuan hukum berlaku, lalu kemudian ada keridhaan dari anak hasil pernikahan bapaknya sama emaknya, misalnya ada titik berat kepada saudara tiri, saudara tiri ya, saudara seibu lah ya, saudara seibu mau dikuatkan lalu mau ditambahkan bagiannya, itu urusan lain. Tapi kita harus bicara dulu hukum fikihnya, faraidnya begini. Adapun sesudah itu mau dibagaimanakan, yang penting ini anak ridho. Kalau sudah ridho selesai. Nah ini satu contoh, ya. Tapi harus diurai dulu, dasar hukumnya sampai kemudian sudah paham, mengerti, dan kemudian merelakan ada bagian dari dirinya yang diambil haknya oleh saudara-saudara yang lain. Nah itu kan perlu. Nah, kalau kemudian orang tidak mengerti ketentuan hukum lalu bicara hukum,
wa inhum illa yakhrusun, maka berarti tidak ada bagi mereka kecuali berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan membuat menjadi orang yang mau menyelesaikan secara bijak, tapi ternyata tidak ada sedikit bijaknya menurut ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mempertegas, inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalan Allah. Masih bicara tentang hukum Islam, hukum pembagian waris. Ada orang yang tahu hukum agama tapi malah lebih ngeyel, ingin mengambil hak lebih banyak. Ada yang begitu? Ada. Orang yang dianggap ngerti agama, yang menjadi tumpuan buat saudara-saudara yang lain, malah dia memaksakan diri untuk mengambil hak lebih banyak. Kalau begitu berarti man yudillu an sabilih, ya. Dia telah disesatkan dari jalan kebenaran Allah. Kenapa tersesat? Karena tidak mengedepankan kebenaran agama, tapi mengedepankan hawa nafsu. Mengedepankan hawa nafsu. Ya, nah itu serakah lah jelasnya ya. Ya, angger wis serakah ya wis repot lah. Maka serakah itu tamak ya. Tamak itu serakah ya. maunya yang lebih banyak. Nah, delengna bae wis angger kaya kue ya. Delengna bae sawangan bae mengko kepriben lanjutane kaya kue ya. Lihat aja nanti bagaimana kesudahannya ya. Masya Allah. Jadi sudah dijelaskan di Al-Quran. Ada orang-orang yang tidak mengerti agama tapi ngeyel. Tapi ada yang lebih berbahaya, orang mengerti agama tapi mengesampingkan agama, ngeyel untuk mendapati keuntungan dunia yang lebih besar. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih maha mengetahui terhadap orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bicara tentang kebenaran hukum agama, kita harus kembali kepada alat ukurnya adalah Al-Quran dan hadis serta kalam salafus saleh. Yang salafus saleh itu sumber kalimatnya tidak jauh dari Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.